Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Hari ini Jumat 22 Mei 2020. Firman Tuhan dari 2 Raja pasal 2 ayat 1 sampai 12. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, saat ini kami akan mendengar dan merenungkan firman-Mu. Tolonglah kami dalam penyataan Roh Kudus untuk dapat mengerti dan melakukannya di dalam taat dan setia kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Akan membacakan firman Tuhan bagi kita. Elia naik ke surga. Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke surga dalam angin badai. Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Berkatalah Elia kepada Elisa, "Baiklah, tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel." Tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup, dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu pergilah mereka ke Betel. Pada waktu itu keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel, mendapatkan Elisa, lalu berkatalah mereka kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke surga?" Jawabnya, "Aku juga tahu, diamlah." Berkatalah Elia kepadanya, "Hai Elisa, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko." Tetapi jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu sampailah mereka di Yeriko. Pada waktu itu mendekatlah rombongan nabi yang ada di Yeriko kepada Elisa serta berkata kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke surga?" Jawabnya, "Aku tahu, diamlah." Berkatalah Elia kepadanya, "Baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan." Jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu berjalanlah keduanya. 50 orang dari rombongan nabi itu ikut berjalan, tetapi mereka berdiri memandang dari jauh ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan. Lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya ke atas air itu. Maka terbagilah air itu ke sebelah kiri dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, "Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu." Jawab Elisa, "Biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu." Berkatalah Elia, "Yang kau minta itu adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak, tidak akan terjadi." Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi, memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, "Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda." Kemudian tidak dilihatnya lagi. Lalu direnggutkannya pakaiannya dan dikoyakannya menjadi 2 koyakan. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Elia dikenal sebagai salah satu nabi besar dalam Perjanjian Lama. Elia dipakai sebagai nabi oleh Tuhan dengan luar biasa. Ada banyak hal atas rencana dan karya Allah terjadi melalui dirinya. Elia juga menjadi pembimbing bagi Elisa dalam banyak ajaran yang telah Elisa terima dalam pengenalan akan Allah melalui Nabi Elia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sampai pada akhirnya setelah sekian lama melayani Allah, tibalah waktunya bagi Elia untuk menyelesaikan tugas dan pelayanannya di dunia. Dan berita kematian Elia sudah diketahuinya, juga Elisa, juga oleh para nabi. Dalam perjalanan mereka dari Gilgal ke sungai Yordan bersama, Elia tetap tenang. Elia berkata kepada Elisa untuk meninggalkannya, namun Elisa tidak ingin berpisah darinya. Elisa telah dipersiapkan Tuhan untuk menjadi nabi, memimpin, pengganti Elia. Dalam perjalanan mereka berdua, ada hal yang dikatakan oleh Elia, "Apa yang dapat kulakukan sebelum aku pergi daripadamu?" Lalu kemudian Elisa meminta permohonan kepada Elia yang sangat mustahil dan sukar.
kita bisa baca pada ayat yang 9, yaitu meminta 2 bagian dari rohnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui hal ini Elia tidak punya hak untuk memberi, karena yang memiliki kuasa dan kedaulatan hanyalah Allah dan kehendak Allah. Namun ketika Elia naik ke surga, Elisa dapat melihat Nabi Elia naik ke surga. Apa yang diminta oleh Elisa tentunya adalah ia melihat bagaimana roh ketaatan, kesetiaan, semangat dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai nabi bagi Allah yang nanti akan diteruskan oleh Elisa dalam ketaatan dan kesetiaan. Belajar dari firman Tuhan ini, biarlah hidup kita pun terus dekat, setia dan taat kepada Tuhan sampai akhir kehidupan kita. Belajar dari firman Tuhan ini, biarlah kita pun berserah, memohon hanya kepada Tuhan, dan Dialah yang mempunyai kuasa dan kedaulatan untuk memberikan yang terbaik bagi kita. Dan kita percaya setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus, yang telah naik ke surga, yang telah menyediakan tempat yang kekal di surga, itu pun akan menjadi bagian setiap orang yang percaya kepadanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita sedang menghadapi pandemi COVID-19. Tetaplah berharap, berdoa pada pertolongan Tuhan untuk dapat melewati semuanya ini. Karena hanya Allah lah yang menjadi pemilik kuasa dan kedaulatan yang kekal. Kita percayakan hidup kita hanya kepada Tuhan dan terus dan senantiasa berdoa dan memuliakan namanya. Tetap diam di rumah, jaga kesehatan dan kebersihan, tetap berdoa. Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin.